Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal UTBK 2020 disertai dengan pembahasan soal-soal HOTS dan dilengkapi dengan trik cepat dan mudah. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Selain itu, kalian juga bisa follow di Instagram @joko_ajianto dan bisa menanyakan soal-soal yang susah di DM Instagram saya. Selain itu juga kalian juga bisa like di fanpage di Facebook Lesson Education untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Oke, sekarang kita akan menuju ke soalnya ya. Jadi kita masuk ke soal nomor 16. Jadi bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, dan 6 dengan angka 1 muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Jadi di sini sudah disediakan angka-angkanya. Berarti angka yang boleh kita pilih yaitu 1, 1, 2, 4, 5, dan 6. Di sini satunya 2 kali karena di soal dijelaskan angka 1 muncul tepat 2 kali, yang lainnya hanya boleh muncul sekali. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal seperti ini kita bisa membuat tempat-tempat untuk angka-angka tersebut. Jadi di sini nanti kita akan meletakkan kemungkinan-kemungkinan angka yang bisa membentuk seperti yang disyaratkan pada soal. Jadi 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000, lebih kecil daripada 200.000, yang artinya angka yang berada di kotak yang pertama itu hanya boleh diisi dengan angka 1. Kenapa? Karena misalkan kalau kita isi dengan angka 2, misalkan di sini angkanya 2, maka hasilnya nanti akan lebih dari 200.000 ya. Tapi kalau angkanya di sini 1, maka akan kurang dari 200.000 sesuai dengan syarat yang diberikan oleh soal. Berarti kemungkinan angka yang diletakkan di kotak yang pertama itu hanya 1 saja. Jadi hanya ada 1 kemungkinan ya. Hanya ada 1 kemungkinan yaitu angka 1. Kemudian di kotak yang kedua di sini kita boleh meletakkan salah satu dari 5 angka yang ada di sini, sisanya. Jadi bisa meletakkan 1 dari 5. Berarti ada berapa kemungkinan kita bisa meletakkan di kotak yang kedua? Ya, di sini ada 5 kemungkinan karena kita bisa memilih angka 1 boleh, 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Berarti ada 5 kemungkinan ya. Bukan angka 5 loh ya yang ada di sini, tapi 5 kemungkinan. Nah, selanjutnya karena di sini tadi sudah kita pilih 1 sudah hilang, kemudian kita buang lagi 1 angka, berarti sisanya tinggal berapa angka? Tinggal 4 angka. Berarti di sini ada 4 kemungkinan. Nah, setelah kita memilih 3 angka dari 6 angka, berarti di sini masih ada berapa kemungkinan? Kita kurangi saja 1. Jadi dikurangi 1 tinggal 3 kemungkinan. Di kotak yang keempat juga dikurangi 1. Berarti tinggal 2 kemungkinan. Kemudian di kotak yang ke-6 yang terakhir kita juga bisa mengurangi 1 lagi. Berarti hanya 1 kemungkinan. Jadi banyaknya kemungkinan kita bisa mengalihkan bilangan-bilangan tersebut sehingga kita akan mendapatkan 1 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, kali 2, dikali 1, dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 120. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 120. Oke ya, paham sampai di sini? Sekarang kita lanjutkan soal nomor 17. Seseorang diberi password 1 huruf dari huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ini berjumlah 5 huruf ya, berjumlah 5 huruf. Kemudian karena lupa, di soal ini ya, karena lupa, ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Peluang orang tersebut gagal memasukkan password 3 kali percobaan berturut-turut adalah, jadi yang ditanyakan adalah peluang gagalnya. Oke ya. Jadi passwordnya itu hanya 1 huruf, 1 dari 5 yang benar. Berarti yang salah itu 4 huruf ya. Perlu diingat.
Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, yaitu peluang gagal artinya 3 kali percobaan gagal semua. Nah, kita akan menuliskan percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Untuk percobaan yang pertama, jadi percobaan yang pertama hurufnya masih berapa? Masih 5 huruf kan? A, I, U, E, O masih komplit kan? Peluang gagalnya berapa tadi? Kalau yang passwordnya cuma 1 huruf, berarti yang bukan password ada 4 huruf. Berarti peluang gagalnya adalah 4/5. Ya, jadi 4/5. Nah, selanjutnya karena dari percobaan 1 kita sudah mendapatkan 1 huruf yang salah, maka kita masih tersisa berapa huruf? Masih tersisa dikurangi 1 aja ya, masih tersisa 4 huruf. Dan yang gagal karena kita sudah mendapatkan 1, kita juga kurangi 1 lagi. Berarti di percobaan 2 itu peluangnya adalah 3/4 ya. Kemudian setelah kita mendapatkan 3/4, kita lakukan percobaan yang ketiga. Di percobaan yang ketiga sama, kita kurangkan 1 semua karena hurufnya sudah kita ambil, tidak kita kembalikan lagi. Berarti kita akan mendapatkan peluangnya 2/3. Nah, setelah kita mendapatkan percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, maka kita bisa yaitu dengan mengalihkan hasilnya tersebut. Kenapa kok dikalikan tidak dijumlah? Karena di sini ada kata percobaannya dilakukan berturut-turut ya dalam pengambilannya. Jadi 4/5 kita kalikan dengan 3/4, kemudian kita kalikan dengan 2/3. Hasilnya berapa? Di sini tidak usah bingung ya, karena di sini 4 bisa kita coret atau kita bagi, 3 juga bisa. Berarti sisanya adalah 2/5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, cukup mudah sampai di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 18. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus Q yang mungkin adalah, di sini ada pilihan 7, 8, 9, 10. Jadi angka 7, 8, 9, 10 ini adalah penjumlahan bilangan P dan Q. Nah, sekarang kita tulis dulu ya apa yang diketahui. P adalah bilangan prima, kemudian Q juga bilangan prima, dan kemudian P disyaratkan kurang dari 12, dan begitupun juga dengan Q yang kurang dari 12. Nah, untuk mengerjakan ini kita ingat dulu ya, bilangan prima yang kurang dari 12 itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, dan 11. Artinya kita akan mengkombinasikan bilangan-bilangan tersebut sehingga kita akan bisa mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang kita akan mencari di sini di soal, kita perhatikan lagi di soal, jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Coba sekarang kita nyari selisih P dan Q yang habis dibagi 4 dulu coba. Ya, jadi selisih P dan Q yang habis dibagi 4 itu berapa saja? 3 dan 7, 7 dan 11, 3 dan 11. Kenapa? Ya, jadi 3 dikurangi 7 berapa? Negatif 4 kan? Negatif 4 habis dibagi 4 enggak? Habis dibagi 4, jawabannya negatif 1. Begitu juga dengan 7 dikurangi 3, hasilnya 4. 4 pasti habis dibagi 4. Begitu juga dengan 7 dan 11, ini selisihnya juga 4. 3 dan 11 juga selisihnya 8. 8 itu juga habis dibagi 4. Berarti bilangan-bilangan pasangan bilangan ini ada 3 ini nanti tidak bisa kita pakai. Berarti ini nanti kita buang ya. Jadi sekali lagi pasangan bilangan ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena di soal itu syaratnya tidak habis dibagi 4. Sedangkan di sini kita nyari bilangan yang habis dibagi 4. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, sehingga angka P dan Q yang mungkin adalah, jadi selain itu pasangannya 2 dengan 3. Jadi pasangannya ini ya, 2 dengan 3. Kalau dijumlahkan hasilnya 5. Kemudian pasangan 2 dengan 5 dia dijumlahkan hasilnya 7. Kemudian
Pasangan bilangan 2 dengan 7 hasilnya 9, 2 dengan 11 hasilnya 13, kemudian 3 dengan 5 hasilnya 8. Loh ini kok 8 habis dibagi 4 dong? Enggak, ini kan jumlah, bukan selisih. Yang tidak boleh tadi kan selisih, bukan jumlahnya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. 5 dan 7 kalau kita jumlahkan kita dapat 12. 5 dan 11 kita jumlahkan dapat 16 ya. Jadi untuk mencarinya kita tinggal mencari saja yang ada di pilihan. Di situ ada angka 7, kemudian angka 9, kemudian angka 8. Jadi 7, 8, 9. Di sini tidak ada angka hasilnya 10 ya. Penjumlahnya tidak ada yang 10. Berarti yang 10 ini salah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 19. Nah, ini soal yang pasti keluar ya di UTBK 2020. Soalnya adalah nilai 38 pada segi 4A adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah, jadi bisa kalian lihat di soal itu ada segi 4A dan B. Nah, sekali lagi di sini tidak ada rumus pastinya karena di sini kita hanya menggunakan pembagian, perkalian, pengurangan dan penjumlahan. Dan soal ini tergolong mudah. Sekarang kalau kalian mau mencoba silakan pause video ini kemudian kerjakan dan baru play lagi untuk memperoleh jawabannya. Oke, sudah ya. Sekarang kita langsung saja bahas. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita bisa mengalihkan angka 3 dengan 6 sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 18. Kemudian kita juga bisa mengalihkan angka 5 dengan 4 sehingga kita akan memperoleh hasilnya yaitu 20. Kemudian kita bisa menjumlahkan 18 ditambah 20 hasilnya adalah 38. Begitu juga dengan yang ada di sebelah kanan ini di segi 4B kita bisa mengalihkan 4 dikalikan 5 sehingga kita akan mendapatkan hasil 20. Dan 3 dikalikan 2 kita mendapatkan hasilnya 6. Kemudian kita jumlahkan 20 dengan 6 kita akan memperoleh hasil 26. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E yaitu 26 ya. Gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 20. Di sini bentuknya segitiga. Nilai 22 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Ya, dengan menggunakan operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Hi yang paling tepat adalah, nah, saya kasih waktu untuk mengerjakan, silahkan pause video ini untuk mengerjakan terlebih dahulu, baru kemudian play lagi untuk memperoleh jawabannya. Oke, sudah ya, sekarang kita bahas. Nah, di sini kita bisa mengalihkan angka 6 dengan 5, sehingga 6 dikalikan 5 kita akan mendapatkan hasilnya 30. Kemudian 30 ini kita kurangkan dengan 8. 30 dikurangi 8 hasilnya adalah 22. Oke ya. Kemudian di sini juga sama. 7 dikalikan 8 kita akan memperoleh hasil 56. Kemudian 56 kita kurangi dengan 5. Hasilnya adalah 51. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, mudah ya. Nah, sekarang di sini ada soal latihannya. Coba sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu dan ini adalah soal hot, soal yang sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau kalian bisa mengerjakan soal ini kurang dari 1 menit berarti kalian sudah siap SBMPTN. Tapi kalau 1 menit belum menemukan jawabannya berarti kalian harus banyak sering-sering berlatih soal di channel ini di Lesehan Education. Oke, saya kasih waktu ya. Jadi bisa di stop dulu videonya, kerjakan, kemudian jawab di komentar, kemudian play lagi untuk memperoleh jawabannya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang saya akan bahas soalnya. Jadi untuk mengerjakan soal hot seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah dengan pangkatkan 3 angka 2. Di sebelah sini kita pangkatkan 3. Sehingga 2 dipangkatkan 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8.
Kemudian angka yang di bawah segitiga itu kita akar, sehingga akar 4 kita akan memperoleh hasilnya adalah 2. Nah, kemudian angka yang sebelah kanan di sini bilangannya tetap tidak diapa-apakan, sehingga tetap angka 5. Kemudian dari 8 ke 2 ini bisa kita jumlahkan. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Ingat ya 10. 10 kemudian kita bagi dengan 5. 10 dibagi 5 jawabannya adalah 2. Oke ya, mudah ya. Nah, ini adalah soal HOTS. Nah, sekarang saya tidak perlu mengerjakan yang B. Kalian sendiri yang mencari nilai X-nya. Silahkan jawab di kolom komentar kalau kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk pelajari soal-soal yang lainnya, terutama soal HOTS yang akan kita bahas di channel ini. Dan channel ini akan membantu kalian untuk lolos di SBMPTN 2020 ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.